Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Sabrina dari kelas 11 TDKT 2. Di sini saya akan membacakan pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan perbaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah mewujudkan kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik, Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah Pan-Islamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia. Hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya Terusan Zeus tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Makkah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun di dunia. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah selama di Mekah. Menurut Delier Noer, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha perislaman. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau 1821 sampai dengan 1837 M. Perang Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830 M. Perang Banjar di Kalimantan 1854 sampai 1864 M. Perang Jambi 1858 sampai 1907 M. Perang Aceh di Aceh 1873 sampai dengan 1904 M. Pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten 1888 M. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jamiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tabriyah, Nahdlatul Wathan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Membacakan tentang sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU adalah suatu Jamiyah Diniyah Islamiyah atau organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Syais Akbar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871. 24 Zulqa'dah 1287 dan pendirian NU ini wafat di Jombang pada bulan Juli 1943. Ada banyak faktor yang melatar belakangi dirinya NU, diantaranya faktor itu adalah perkembangan dan pendahuluan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam atau murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab bagi para kiai pesantren. Perbaruan pemikiran keagamaan sejati tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetapi
tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jamiah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kunun Asy'ari atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemungkinan direjawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Untuk sejarah berdirinya NU di Kota Palembang, Nahdlatul Ulama berdiri sebagai Jamiah Diniyah Islamiyah atau organisasi agama Islam berakidah dan atau berasas Islam menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu dari madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1955, pemilu pertama, ada inisiasi untuk membentuk Partai NU di Indonesia. Pada tahun 1957, pemilu Muktamar ke-19 di Kota Palembang, terbentuknya Partai NU. Berdirinya PCNU Kota Palembang pada tahun 1977 pertama kali dipimpin oleh Habib Abdullah. Pada masa pemilu kedua tahun 1984, NU masih menjadi nuansa politik NU. Tahun 1984, di situ Bundu Maktamaria ke-21 NU berubah jadi partai politik ke Ormas, kembali ke asal NU sebagai organisasi keagamaan bagi masyarakat. Kedua, ada sejarah berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912, bertepatan pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 1331. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 adalah seorang ulama dari Kampung Kauman, sebuah kampung yang letaknya masih dalam kawasan lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia lahir pada tahun 1868. Versi lain mengatakan 1869. Merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang semuanya adalah perempuan, kecuali adiknya yang paling bungsu. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat umat Islam Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda yang mengakibatkan kondisi pendidikan mengalami dalam keadaan berhenti. Ide untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang kemudian disebut Persyarikaat Muhammadiyah itu sendiri dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari perjalanan intelektual dan spiritual yang sangat panjang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masa awal sebelum dan setelah berdirinya Muhammadiyah, langkah pertama yang diambil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berusaha untuk dakwah
untuk berdakwah kepada keluarga dan teman terdekatnya di Yogyakarta. Ia menyalurkan cara berpikir baru, memulai pengajian. Kegiatan serupa juga ia lakukan dalam organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Semangat dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan membuatnya diangkat sebagai penasehat tentang masalah-masalah keagamaan. Dari sinilah sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan ide-ide perbaruannya. Ia tekankan kepada siapakah ide-ide tersebut disampaikan. Masalah ide-idenya tersebar, barulah Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan perkumpulan Islam yang permanen, terlebih atas saran dari kawan-kawannya dan beberapa di Budi Utomo untuk segera mendirikan perkumpulan khusus Islam. Demikian juga dukungan hadir dan kawan-kawan Masyarakat Islam dan santri-santri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari sinilah lahir Muhammadiyah yang hingga kini masih terus berkembang dengan pesat. Berbagai kerjasama telah dilakukan demi meringankan beban masyarakat. Hingga akhirnya muncullah ide-ide untuk memperdaya kaum perempuan, membekali kader dengan ilmu bela diri, membentuk kepanduan untuk pemuda, bahkan pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Kota Palembang, salah satu tempat yang disinyalir sebagai pinjakan awal Muhammadiyah di Kota Palembang adalah Kampung Talang Jawa atau sekarang masuk kawasan Jalan Mayor Ruslan. Pada masa itu, Talang Jawa masih berupa pemukiman kecil di pinggir Kota Palembang yang dihuni oleh para perantau dari Jawa yang sebelumnya menetap di Lampung. Para pendatang umumnya menempati lahan tanah Talang sebagai tempat menanam sayur dan buah-buahan. Pada tahun 1929 berdirinya Greap Muhammadiyah Talang Jawa dengan pengurusnya antara lain Wagimin Kasan, Abdul Karim, dan Ahmad Syodi. Hanya berselang 1 tahun, tepatnya pada tahun 1930, para perintis Muhammadiyah di Kota Palembang mulai melakukan koordinasi dengan pembentuk pengurus cabang Perserikatan Muhammadiyah di Kota Palembang. Namun meski pengurus cabang telah dapat berdiri, surat keputusan pengesahan keberadaan pinjaman cabang ini baru terbit pada tahun 1932, yaitu berdasarkan SK Bestur Muhammadiyah nomor 358 tanggal 11 Jumadil Akhir 1352 yang bertepatan dengan tahun 1932 Para tokoh pertama kali menjadi pengurus cabang Persyarikaat Muhammadiyah Kota Palembang ini antara lain adalah Haji Ridwan dan R. Subono Purwowijito. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.